Halo generasi Bung Hatta, salam literasi. Selamat datang di video kemas ulang hasil kajian UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta. Perpustakaan Proklamator Bung Hatta adalah salah satu unit pelaksana teknis Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang bertugas melaksanakan pengelolaan koleksi literatur mengenai Bung Hatta. Pada video kali ini, saya akan mengemas ulang hasil kajian dari para pustakawan Perpustakaan Proklamator Bung Hatta pada tahun 2019 yang berjudul Pemuda Indonesia dan Politik, Refleksi dan Pandangan Bung Hatta tahun 1902 sampai 1932. Buku ini mengisahkan riwayat hidup Bung Hatta muda terkait politik dimulai dari tahun 1902 sampai 1932, menyoroti pengalaman hidup sebagai angkatan muda dan refleksi Hatta muda tentang kiprah dan peran pemuda Indonesia. Awal Bung Hatta muda terhadap politik yaitu pada saat berusia 6 tahun ketika terjadi perang antara masyarakat dengan Belanda di daerah Kamang, Sumatera Barat. Tepatnya pada tanggal 15 sampai 16 Juni tahun 1908. Ingatan Hatta amat dalam mengenai perlakuan serdadu Belanda terhadap masyarakat yang kasar serta penangkapan Rais, sahabat kakek Hatta, yang dituduh terlibat dalam perang tersebut. Fase kedua yaitu saat bersekolah di Kota Padang. Hatta bergabung dengan Yong Sumatranenbon cabang Padang, dan di sanalah Hatta memperlihatkan keistimewaannya, yaitu selalu mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Di Batavia, beliau juga bergabung dengan Yong Sumatranenbon Pusat dan memperluas pergaulannya. Fase ketiga yaitu interaksinya dengan tokoh-tokoh pergerakan seperti Engku Marah Sutan dan Sultan Said Ali dari Syarikat Usaha. Melalui sosok-sosok tersebut, Bung Hatta mengenal organisasi politik besar seperti Syarikat Islam dan tokoh-tokohnya yang berpengaruh seperti Haji Umar Said Cokro Aminoto dan Abdul Muiz. Itulah fase awal perkenalan Bung Hatta terhadap politik. Selanjutnya, buku ini menguraikan tentang aktivitas berpolitik Bung Hatta muda. Hari-hari Hatta sebagai aktivis politik bersemi ketika berkuliah di Belanda, dimulai pada tahun 1921 saat usianya 19 tahun. Hatta bergabung ke dalam organisasi pelajar dan mahasiswa Hindia yang bernama Indische Vereniging yang kemudian berganti nama menjadi Indonesische Vereniging dan beberapa tahun berikutnya berganti nama lagi menjadi Perhimpunan Indonesia. Puncak keterlibatan Hatta sebagai aktivis politik mahasiswa berlangsung pada tahun 1926 sampai 1930-an. Babak ini Perhimpunan Indonesia dipimpin langsung oleh Muhammad Hatta. Perhimpunan Indonesia terus menancapkan pengaruhnya dalam propaganda luar negeri. Hatta menghadiri sejumlah kongres penting bertaraf internasional di Eropa. Salah satunya pada Kongres Internasional menentang kolonialisme yang dilaksanakan di Brasil tanggal 10 sampai 15 Februari 1927. Delegasi Indonesia yang diketuai oleh Muhammad Hatta membuat resolusi yang membuat mata dunia terbuka mengenai buruknya kondisi Indonesia. Resolusi tersebut menguraikan lemahnya tingkat perekonomian masyarakat, upah buruh yang sangat kecil, pendidikan dan kesehatan yang diabaikan Belanda, juga penindasan organisasi rakyat dan partai-partai. Pada tahun 1927, Hatta, Nazir Datuk Pamuncak, Ali Sastro Amijoyo, dan Abdul Majid Joyo Diningrat sempat ditangkap dengan sejumlah tuduhan, yaitu menjadi anggota perhimpunan terlarang, terlibat pemberontakan di Indonesia, dan menghasut menentang kerajaan Belanda. Namun belakangan, tuntutan difokuskan hanya pada tuduhan menghasut saja. Hatta dituntut 3 tahun, Nazir 2,5 tahun, Ali dan Abdul Majid masing-masing 2 tahun penjara. Setelah 5,5 bulan mendekam di penjara dan melalui beberapa kali persidangan, Hatta dan kawan-kawan akhirnya dibebaskan dari segala tuduhan. Kepekaan Hatta terhadap politik tidak hanya diekspresikan melalui organisasi, namun juga lewat tulisan.
Memang umumnya generasi Hatta, yakni pemuda era 1920-an sampai 1930-an, merupakan orang yang suka membaca, senang menulis, dan berorganisasi. Keahlian berpidato para aktivis zaman tersebut tidak diragukan lagi. Dalam rapat-rapat atau pertemuan politik era 20 hingga 30-an, pidato merupakan media yang paling efektif dalam mempengaruhi khalayak yang hadir. Mau tidak mau, para pemimpin pergerakan dituntut memiliki keahlian berpidato yang memadai. Selaku Ketua Perhimpunan Indonesia, Hatta juga memperlihatkan keahliannya dalam berpidato, seperti dalam pertemuan-pertemuan kongres dan pertemuan para aktivis. Kearifan Hatta dapat dilihat dari gagasan-gagasannya yang kreatif, segar, dan inovatif era 1920-an itu. Sekitar tahun 1923, dalam usianya 21 tahun, Hatta bersama kawan-kawan telah membayangkan berdirinya negara merdeka yang mereka idam-idamkan. Dalam manifesto politik 1923 maupun 1925 terangkum dengan jelas, Indonesia tidak sekedar merdeka saja. Namun, ia telah memikirkan bentuk pemerintahannya yang bertanggung jawab kepada rakyat. Dalam arti yang sebenarnya, yaitu demokratis dengan mengutamakan kesatuan, dengan prinsip kemandirian. Selanjutnya, yang mengemuka dari sosok Hatta sebagai pemuda adalah karakternya. Bagi generasi angkatan 20-an, terutama Hatta, dengan beban kemerdekaan yang berat untuk diperjuangkan, maka bersenang-senang bukanlah tujuan. Hatta dikenal sebagai sosok yang serius, suka bicara politik dan ekonomi. Ali Sastroamidjojo, Perdana Menteri Indonesia yang ke-8, menggarisbawahi bahwa sebenarnya orang yang telah bergaul akrab dengan Hatta akan mengetahui bahwa tipikal serba serius Hatta tersebut karena dedikasinya untuk cita-cita kemerdekaan tanah airnya. Hatta mendefinisikan politik sesuai suasana yang melatar belakanginya. Politik di dalam negeri yang dijajah tidak sama dengan pengertian politik dalam negeri yang demokratis. Arti politik dalam negeri yang dijajah jangkauannya lebih jauh, yakni mempropagandakan gagasan mengenai kemerdekaan dan menyadarkan orang-orang yang terjajah mengenai makna kemerdekaan. Kata Hatta, melarang pemuda yang tertindas untuk berpolitik sama dengan melarang mereka untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Hatta berujar, itu adalah kejahatan yang sangat berat terhadap negeri dan bangsa kami. Hatta menjelaskan, tugas pemuda Indonesia yang pertama adalah menyadarkan bangsanya bahwa betapa hinanya hidup terjajah. Para pemuda berkewajiban mencetuskan dorongan kemerdekaan dalam jiwa rakyat Indonesia. Dengan pengalaman kolonial dan rasa kepahitan dalam hati, pelajar Indonesia datang ke Belanda dan merasakan hidup sebagai warga negara yang merdeka dan setara layaknya warga Belanda lainnya. Mereka mengetahui benar sifat individualisme yang dibarengi dengan kecurigaan ala borjuis kecil, kepicikannya, kesukaan untuk mengotak-ngotakan yang kuat dan yang lain sebagainya, membuat mereka yakin bahwa Belanda tidak mungkin dapat atau mau mendidik bangsa Indonesia untuk merdeka. Bagi para pemuda yang belajar di Belanda, berada di Eropa bukan sekedar belajar dan menambah ilmu pengetahuan, tetapi berarti melatih diri secara politis, mempersiapkan diri untuk tugas mulia di hari yang akan datang. Bagian terakhir yang diuraikan buku ini yaitu mengenai nilai-nilai atau prinsip politik Bung Hatta. Konsep Hatta dalam berpolitik jelas, yakni untuk kesejahteraan rakyatnya. Ia tidak mencari makan dalam politik, apalagi menggunakan politik untuk mengumpulkan kekayaan. Ia berpolitik dengan lurus, semata-mata demi rakyatnya. Dalam berpolitik, Hatta adalah seorang yang santun, tidak mencaci maki, apalagi menghujat. Hatta muda mungkin saja berseberangan dengan mayoritas gurunya yang berkewarganegaraan Belanda. Tetapi hal ini tidak membuat Hatta memusuhi mereka. Pada diri Hatta jelas, pandangan politik dan hubungan sosial merupakan dua hal yang berbeda. Dalam ranah Hatta, hubungan baik tetap terjaga walaupun secara politik dan ideologi mungkin ia berseberangan dengan lawan politiknya. Nilai-nilai kebenaran, kejujuran, kesederhanaan, keberanian, dan kerelaan berkorban dengan ditunjang oleh hasanah pengetahuan yang luas, membuat Hatta menjadi pemimpin. Ia memimpin sejak dari muda dan memberi dampak pada orang di sekitarnya, baik secara moral maupun ideologis. Perhimpunan Indonesia berkembang menjadi organisasi mahasiswa yang berwibawa karena ada andil Hatta di dalamnya.
Keseriusannya dalam berorganisasi dan memimpin membuat ia disegani. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian Hatta tatkala bergerak dan terjun ke dalam lapangan politik, yaitu pendidikan politik, asas perjuangan, orientasi politik, dan ideologi. Keempat hal tersebut merupakan unsur yang saling menunjang dalam sebuah partai politik. Hatta juga mengingatkan bahwa tiap-tiap orang dalam partai harus memahami hak dan kewajibannya, sehingga organisasi menjadi kuat dan tahan goncangan. Hatta mewanti-wanti agar pemimpin pergerakan tidak bersifat kepemuda-pemudaan, yakni menjalankan organisasi hanya mengandalkan perasaan dengan tidak ada pertimbangan matang. Ia meminta agar pemimpin pergerakan melarang pengikutnya melompat bila ia sendiri belum sanggup untuk melakukannya. Jangan menyuruh rakyat berbuat sesuatu hal tetapi sang pemimpin malah cenderung menjaga diri dan mencari aman. Seorang pemimpin juga diingatkannya untuk tidak semena-mena. Bila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akan sulit memenuhi kewajiban sebagai pemimpin. Proses Hatta dalam berpolitik merupakan rangkaian yang melibatkan pengalaman, pemahaman, dan perjalanan yang panjang, disertai bekal ilmu pengetahuan yang kuat. Ada rencana kerja yang disiapkan secara bijak, ada tuntutan untuk pengorbanan, dan di atas segala-galanya ialah membekali diri dengan standar nilai-nilai yang dianut dan diyakini kebenarannya. Pemuda yang masuk politik hanya karena jurus aji mumpung tapi minim pengetahuan dan tidak memiliki budi pekerti yang kuat, niscaya tidak akan dapat memberikan perbedaan. Ia hanya akan dipandang oleh sebelah mata dan tidak akan memberikan dampak apapun. Barangkali Hatta salah satu di antara pemuda politik era 1920-an yang paling menonjol di Indonesia. Persentuhannya dengan kolonialisme yang begitu dini membuatnya tumbuh dan berkembang menjadi orang yang lekas matang dalam politik. Tuntutan kemerdekaan membuat Hatta menjadi orang tua dan harus memikirkan nasib anak-anak bangsa. Demikianlah Hatta menjadi orang tua, dengan menyediakan bahan-bahan artikel politik, berceramah, bertindak, dan berpropaganda untuk sebagian besar anak-anak Indonesia yang lugu secara politik. Refleksi terbaik tentang pemuda Indonesia yang sadar politik mungkin adalah Muhammad Hatta sendiri. Menonjolnya Hatta bukan saja keterlibatannya yang begitu total dalam perjuangan kemerdekaan, namun juga tabiat pribadinya. Ia siap mengorbankan hidupnya untuk kemerdekaan bangsanya. Konsep Hatta tentang politik dan penghayatannya yang mendalam tentang agama bagus ditiru oleh politikus zaman sekarang. Politikus zaman sekarang cenderung menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Mereka berpolitik tapi melupakan nilai-nilai kesantunan yang menjadi ciri-ciri seorang yang beradab, mengabaikan etika dan moral yang menjadi tuntunan utama dalam berpolitik dan bermasyarakat. Banyak politikus yang berpolitik dengan jurus serba instan, tetapi tidak memiliki kepribadian yang memadai dan etika berpolitik. Orientasi mereka adalah untuk meraih kekuasaan, mencari keuntungan untuk diri dan kelompoknya. Suri teladan Bung Hatta merupakan warisan terbaik untuk para pemuda Indonesia yang sudah lama aktif atau yang baru terjun ke politik. Nilai-nilai kejujuran, keberanian, kesederhanaan, toleransi, disiplin yang tinggi, kebiasaan membaca lalu menulis, dikombinasikan dengan berorganisasi, amat relevan hingga saat ini. Muhammad Hatta sudah pergi 41 tahun yang lalu, tetapi integritasnya selaku pemuda aktivis belum tertandingi. Barangkali saja dengan mengakrabi sejarahnya akan ada kaum muda yang terinspirasi dan mendapatkan pencerahan. Paling tidak tertular oleh nilai-nilai dan semangat Hatta muda ketika mendirikan republik ini. Itulah bahasan yang disajikan di dalam buku ini. Bagi generasi Bung Hatta yang ingin membaca lengkap hasil kajian, bisa berkunjung langsung ke UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta. Jangan lupa berlangganan channel YouTube kami, UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta. Klik loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi konten dari kami. Like videonya jika kalian suka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam literasi.